Dan kita masih membahas pada minggu yang lalu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menenteramkan jiwa dan juga raga. Kemudian kita sudah jelaskan tentang pentingnya menautkan hati kepada Allah serta aturan-aturan di balik perintah dan juga di balik musibah. Kemudian beliau menjelaskan poin yang ketiga, kasih sayang secara batin. Apa kasih sayang secara batin itu? Maka beliau menjelaskan, kasih sayang secara batin adalah sesuatu yang akan menciptakan ketenangan dan kedamaian serta menghilangkan keresahan serta kegundahan dan keluh kesah dari hati seorang hamba ketika tertimpa satu musibah. Pada kondisi yang seperti itu, seorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Rabb-Nya dengan penuh rasa hina, lalu memandang dengan hatinya dan bersimpuh kepadanya dengan segenap jiwanya. Pengakuan terhadap kasih sayang Allah telah menyibukkan dirinya dan kepedihan deritanya. Keyakinannya tentang kebaikan takdir Allah membuatnya tidak merasakan lagi pahitnya musibah. Ia pun menyadari kalau dirinya semata-mata hanya seorang hamba yang suka atau tidak suka mesti menjalani takdir Allah Azza wa Jalla. Apabila ridha akan hal itu, niscaya ia akan mendapatkan keridhaannya. Namun apabila ia tidak ridha, maka kemurkaannya lah yang akan diperolehnya. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif rahimahullahu taala Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi masih menjelaskan kepada kita tentang hakikat kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan artinya meletakkan kasih sayang secara batin. Maksudnya meletakkan kasih sayang secara batin, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, artinya menerima seluruh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita. Takdir itu kan ada dua, ya. Ada takdir baik dan ada takdir tidak baik. Terkadang kalau takdir itu baik, rasa-rasanya kita ini mengatakan bahwa ini semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menasabkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga yang kemudian dengan diberikan takdir baik itu seolah-olah dia merasa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memuliakan dirinya. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan diriku. Tapi kalau seandainya takdir yang Allah berikan itu tidak baik dan buruk, dia pun mengatakan Rabbi ahana, Rabbku sedang menghinakan diriku. Dan itu kebanyakan manusia. Kalau mendapatkan nikmat dia mengatakan Rabbku sedang memuliakan aku. Tapi kalau mendapatkan ujian dan cobaan, dia pula mengatakan Rabbku sedang menghinakan aku. Padahal dia tidak paham bahwa ujian itu terkadang baik, terkadang tidak baik, dan dua-duanya baik bagi seorang muslim. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh heran perkaranya seorang mukmin itu. In asabathu syarra syakara fakanat khairan lah. Kalau ditimpa kebaikan bersyukur pula dia, dan dia mengatakan ini sebuah kebaikan baginya. Tapi wa in asabathu dharra sabara fakanat khairan lahu. Tapi kalau ditimpakan sebuah madarat, keburukan, ketidakenakan dalam hidupnya, maka dia pun sabar, itu pun lebih baik bagi dia. Begitulah seorang mukmin. Kalau setiap musibah dihadapi dengan kesabaran, setiap nikmat dihadapi dengan kesyukuran, bahagia tuh hidup itu. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam muqaddimah kitabnya Qawaidul Arba'ah, beliau mengatakan ada 3 perkara yang mengantarkan manusia itu kepada kebahagiaan.
Kemudian beliau menyebutkan yang pertama, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan ujian dia bersabar, dan kalau dia berbuat dosa dia segera istighfar. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi thalatha, tiga perkara ini unwanus sa'adah, itulah kunci pokok kebahagiaan. Coba saja ibu lakukan tiga perkara ini, pasti ibu bahagia. Kalau ibu dapat nikmat, ibu bersyukur, alhamdulillah, nikmat ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Sebab kalau kita bersyukur akan nikmat, Allah tambah. Kemudian kalau ibu ditimpa musibah, ibu pula sabar, tidak tersakhut, tidak mengatakan musibah itu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengatakan kenapa asih aku saja yang ditimpa seperti ini, kenapa orang lain tidak. Tapi dia mengatakan bahwa boleh jadi musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini sebuah kebaikan. Mungkin Allah hendak mempersiapkan sesuatu yang kita tidak tahu. Karena kesabaran itu kunci kesuksesan. Dan kalau berbuat dosa, segera istighfar. Kalau tiga perkara ini ada, pasti bahagia. Yang tidak bahagia itu karena tidak bersyukur, tidak sabar, dan malas untuk istighfar. Nah, di sini mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa apabila seseorang ditimpa musibah, kemudian dia menyandarkan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidupnya akan tenang. Karena musibah yang ibu dapatkan umpamanya, itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Lalu buat apa bersedih? Umpamanya ibu terkena musibah sakit badannya, maka kita katakan, bu, ya bukankah sakit yang saya derita ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan saya, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 500 tahun sebelumnya. Memang sudah dicatat harus sakit, dicatat ekonominya memang harus diuji, dicatat juga kesehatan anak-anaknya harus menguji orang tuanya, dan begitu seterusnya. Kalau orang berjalan dengan takdir itu tenang. Orang kalau berjalan dengan takdir itu tenang. Makanya sering saya katakan, dahulu ada seorang ulama salaf namanya Al-Asl. Dijelaskan bahwa beliau ini ulama yang paling tenang hidupnya. Jadi kalau dia dibicarakan keburukannya oleh manusia, selalu mendoakan kebaikan kepada orang yang mengucapkannya. Jadi kalau dikatakan si fulan menjelek-jelekan dirimu wahai syekh, maka dia mengatakan semoga Allah memaafkan dia. Si fulan menggibah anda, maka dia mengatakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Si fulan menghina anda loh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk sama dia. Kan tenang, bu, kalau ibu diejek kemudian itu yang keluar, kan, bu. Pemain saya katakan, bu, saya tadi ketemu orang, dia ngata-ngatai ibu, dia ini, ibu ini begini. Kemudian ibu katakan semoga Allah memaafkan dia. Bisa nggak tuh ngomong gitu? Saya yakin nggak bisa. Paling ibu katakan, ngomong apa dia? Gitu ya. Apalagi yang diomongkan tuh? Berapa poin tuh? Pasti ibu serang balik, kan, gitu ya. Tapi coba kalau seandainya cara menyikapi sebuah musibah itu ibu bawa ke positif. Seperti tadi Al-Imam Asam ini, si fulan ada yang menghina anda, semoga Allah memaafkannya. Si fulan menggibah anda, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Tenang, bu, kalau kayak gini. Tapi kalau ibu kemudian saya katakan, bu, si fulan menjelek-jelekan ibu, ayo kita datang kepada, ngomong apa dia? Ayo, saya ingin ketemu. Itu tidak akan bahagia hidupnya. Makanya, bu, sebenarnya kata-kata orang itu tidak membahayakan kita. Kalau ada orang bicara, bu, walaupun pembicaraan itu tidak baik, mungkin bentuknya penghinaan, mungkin bentuknya perendahan, cacian, makian, sebenarnya tidak akan memudaratkan hati ibu. Yang menjadikan hati ibu sempit gara-gara ucapan orang itu karena memikirkan yang diucapkannya. Tapi kalau ibu tidak memikirkan isi ucapannya, biarkan orang itu mengucapkan, gak akan sakit hati kita. Biasa sajalah dia ngomong, nanti kan capek sendiri. Tapi kalau ibu memikirkan ucapan orang itu yang membuat hati pula kita tak bahagia. Makanya biarkan orang bicara, tapi ibu jangan memikirkan apa yang dibicarakan. Mengalir begitu saja. Jadi sang alim ini ditanya kuncinya, kenapa engkau bisa tenang menghadapi ucapan manusia itu?
Maka salah satu jawabannya adalah karena aku yakin bahwa rizkiku tidak mungkin diambil orang lain. Aku sangat yakin bahwa rizkiku tidak mungkin diambil orang lain. Jadi kalau kita yakin bahwa rizki yang Allah rizkikan kepada kita itu yakin tidak mungkin diambil orang, tenang hidup kita. Lalu kenapa mesti curiga sama orang? Ibu buka warung, kemudian sebelahnya buka warung, laris pula lah yang sebelah itu, sepi pula warung kita. Kalau seandainya ibu yakin bahwa tidak mungkinlah warung sebelah itu mengambil rizki dari yang Allah rizkikan kepada kita, ibu akan tenang. Mungkin sudah rizkinya dia rame, mungkin belum rizkinya saya belum rame, kan tenang tuh. Ya saya kan hanya ikhtiar berdoa saja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melariskan dagangan saya. Kalau sikap kita seperti ini berjalan dengan takdir, Bu, tenang. Tapi kalau tidak berjalan dengan takdir, itu hidupnya was-was, Bu. Jangan-jangan pakai dukun, jangan-jangan rajahnya banyak, jangan-jangan dia hasad dengan saya, jangan-jangan letakkan apa, jangan-jangan, akhirnya tidak tenang hidupnya. Karena hidup dengan kalimat jangan-jangan akhirnya. Begitu juga perkara-perkara yang lainnya. Yakin bahwa rizki kita tidak mungkin diambil orang lain. Satu dunia mencaci maki ibu, tidak mungkin berkurang rizki ibu. Tidak mungkin berkurang rizki ibu. Karena rizki itu tidak mungkin diambil orang. Berjalanlah dengan takdir. Silahkan menghina, mencaci, memaki saya, atau saya juga tidak akan bergeming dengan cacian makian itu, karena aku yakin rizki Allah tidak mungkin diambil orang yang mencaci maki saya. Karena biasanya kalau ada orang yang menghina itu, hakikatnya dia tidak punya yang ada pada diri kita, makanya dia menghina kita. Dari sini ulama mengajarkan kepada kita sebisa mungkin jangan terpengaruh hati itu dengan ucapan manusia. Makanya sering saya istilahkan, Bu, jadikan hati itu seperti pintu. Jadikan hati itu seperti pintu. Apa maksudnya? Ibu kalau dalam rumah kemudian bising, Bu, pasti ditutup pintunya. Kalau masih bising juga, masuk ke kamar, ditutup lagi pintunya, supaya tidak mendengar ucapan-ucapan yang bising dari luar masuk dalam rumah, kan? Itu telinga kita. Lah jadikan juga hati kita itu seperti telinga yang kalau merasa bising ditutup pintunya. Lah begitu juga hati, kalau sudah mulai hati ini diganggu oleh ucapan manusia, maka tutup rapat-rapat hati itu. Jangan sampai ada ucapan masuk ke dalam hati kemudian ibu terpikir dengan ucapan itu. Berjalanlah dengan takdir Allah. Itulah kata Imam Abdul Qayyim di sini, berjalan dengan takdir Allah. Dan kata Imam Al-Asam tadi, rizki kita tidak mungkin diambil orang. Ajal kita, bahagia kita, celaka kita, husnul khotimah, su'ul khotimah kita, semuanya itu berjalan dengan takdir. Sebab kalau seandainya orang berjalan dengan takdir itu tenang hatinya, gak mungkinlah kebahagiaan saya diambil orang lain. Nah di sini mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan, pada kondisi demikian seorang hamba akan merendahkan diri di hadapan Rabbnya dengan penuh rasa hina, lalu memandangnya dengan hatinya dan bersimpuh kepadanya dengan segenap jiwanya. Pengakuan terhadap kasih sayang Allah telah menyibukkan dirinya dari kepedihan penderitaannya. Maksudnya apa? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, salah satu nabi yang banyak ditimpa musibah. Makanya orang-orang Arab itu biasa mengatakan kepada orang yang terkena musibah, sabarlah wahai fulan seperti Ayub alaihi salatu wassalam. Walaupun tidak ada yang bisa menandingi kesabaran Ayub, kan, Bu, cuman kan untuk menghibur. Sabar ya, dulu juga Nabi Ayub ditimpa musibah yang sama, padahal nggak sama. Nabi Ayub lebih besar musibahnya. Lah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam itu sampai dikenal Imam Sabiri, imamnya yang ingin mencontoh kesabaran. Kalau ibu ingin mencontoh kesabaran, contohlah Nabi Ayub. Itu manusia paling sabar. Ditimpa ekonominya, ludas habis kekayaannya, tidak tersisa sedikit pun. Tapi Nabi Ayub hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Toh kekayaan ini milik Allah kok. Kalau Allah hendak mengambilnya ya silahkan saja. Coba, Bu, kalau ibu terapkan kalimat ini, maka ibu pasti tidak akan sedih. Tapi masalahnya tidak bisa. Jangankan lagi semua harta ibu ludas, kan begitu ya. Nih ibu datang dari rumah ke sini,
dompet jatuh di jalan. Kira-kira ibu ngaji dulu sampai selesai cari dompet, atau ibu cari dompet dulu sampai pengajian selesai? Nggak mungkin, nggak yakin lah ibu ya kalau ibu nantilah ngaji dulu lah. Udah was-was duluan tuh. Itu gimana jatuh diambil orang, padahal isi dompet 100.000. Yang di bank itu masih miliaran. Mikir yang 100.000 ninggalin majelis ilmu. Karena kita ini loh hati belum bisa tertata tuh. Lah, Nabi Ayub ini mengajarkan kepada kita bagaimana kehilangan harta itu tidak membuat dia sedih. Karena dia yakin tuh harta itu milik Allah. Kalau Allah mengambil ya silahkan saja. Ini yang belum bisa kita lakukan. Belum bisa. Kadang-kadang sedikit harta kita hilang tuh kayak kiamat besar. Gitu ya, kepikiran terus. Kemudian apalagi, bukan hanya hartanya ludes Nabi Ayub ini, tetapi anak-anaknya juga diwafatkan semuanya. Nabi Ayub itu punya anak-anak banyak, dan anak-anaknya semua baik-baik. Tentu ibu kalau punya anak baik kan sayang. Kalau seandainya meninggal itu rasanya sedihnya luar biasa. Lah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ditimpa musibah dengan cara seluruh putra-putranya meninggal di hadapannya. Tidak ada yang tersisa satupun. Luar biasa. Saya itu pernah melihat ada salah seorang ikhwan kita, itu anaknya meninggal. Jadi punya anak meninggal, punya anak lagi meninggal lagi, sampai 3 kali. Itu kepikiran kayak orang mau stres, persis kayak mau stres, mau gila pokoknya. Karena 3-3-nya meninggal. Jadi setiap melahirkan nanti besar sedikit meninggal, melahirkan besar sedikit meninggal, sampai kayaknya hidupnya putus asa. Ya, karena kehilangan anak itu kan beda dengan kehilangan pasangan kan. Kalau ibu kehilangan suami, kawin lagi bu. Ya. Tapi kalau ibu kehilangan anak itu tak mungkin lah ambil anak orang. Beda cinta kepada anak kandung dengan anak orang kan beda. Karena namanya anak itu kan si jantung hati bahasanya. Memang itu darah daging kita. Kalau ditimpa meninggal, makanya jangankan kita ya, Nabi SAW saja ketika Ibrahim putranya meninggal, sedihnya luar biasa. Sampai-sampai mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf itu, wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Perpisahan diriku dan dirimu wahai Ibrahim sungguh menyayat hati. Sampai Rasul menangis dan mengatakan kepada Abdurrahman ibn Auf, ini adalah tangisan rahmat, tangisan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Tapi Nabi Ayub mencontohkan menghadapi kematian putra-putranya berjalan dengan kesabaran. Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi ujian Nabi Ayub, ditimpa penyakit. Penyakit ini aneh karena tidak ada penyakit yang seperti itu pada kaumnya. Sampai-sampai dijelaskan oleh para ulama sejarah itu. Jadi Nabi Ayub itu diberikan penyakit dari atas kepala sampai kaki itu penuh dengan benjolan. Benjolan ini isinya nanah dan darah serta cairan yang sangat bau, sehingga manusia takut mendekati dirinya, disangka penyakit menular. Satu persatu manusia tidak mau berani mendekatnya. Sampai akhirnya Nabi Ayub hanya tinggal berdua dengan istri tercintanya. Itu pun harus mengungsi menjauh dari orang desanya. Akhirnya hidup berdua saja sama istrinya, terisolasi dari masyarakat. Tapi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dengan kesabarannya, dia menasabkan seluruh musibah yang menimpanya itu bagian daripada kasih sayang Allah. Itu yang disebut kasih sayang secara batin itu. Menasabkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menimpakan musibah kepada kita. Kita katakan bahwa tidaklah Allah memberikan musibah kepada kita kecuali karena Allah sayang dengan kita. Boleh jadi Allah hendak mengangkat derajat kita, boleh jadi Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita, boleh jadi Allah telah mempersiapkan sesuatu yang kita tidak tahu. Di balik musibah itu pasti ada kebaikan yang Allah sudah siapkan untuk kita. Kalau hidup seperti ini, meyakini setiap musibah itu adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita karena Allah hendak mengangkat derajat kita, tidak ada orang menangis karena musibah itu. Kalau ini yang diterapkan. Tapi kan tidak demikian. Kebanyakan kita ini kadang-kadang kalau tertimpa musibah itu tidak pernah menasabkan musibah ini bahwa itu bagian daripada kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Padahal Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu, kata Rasul, Allah itu
kalau mencintai seorang hamba pasti Allah akan mengujinya. Jadi Allah itu kalau mencintai seorang hamba pasti Allah akan menguji hamba-hamba yang dicintainya. Betulkah dia jujur keimanannya ataukah dusta? Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau hamba yang diujinya itu redha dengan ujian yang ia berikan kepadanya, Allah pun senang kepadanya. Tapi kalau hamba ini tidak redha dengan ujiannya, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi sudah sunnatullah ya, sudah sunnah Allah. Allah itu menguji hamba-hambanya yang dicintainya, karena keutamaan hamba yang dicintai Allah itu luar biasa. Allah kalau sudah mencintai hambanya, Allah panggil malaikat Jibril, kemudian mengatakan, ya Jibril, aku cinta dengan si fulan, kau harus cinta juga dengan si fulan. Maka Jibril memanggil seluruh malaikat dan mengatakan, ya malaikat Allah, wahai malaikat-malaikat Allah, Allah sudah mencintai si fulan, kalian pun wajib mencintai si fulan. Maka semua malaikat mencintai si fulan yang dicintai Allah itu. Maka Allah tanamkan kecintaan kepada makhluk yang ada di bumi kepadanya. Jadi raihlah kecintaan kepada Allah supaya seluruh malaikat cinta kepada kita, dan Allah tanamkan kecintaan kepada manusia kepada kita dengan cara apa? Salah satunya apabila Allah memberikan musibah kepada kita, maka redalah dengan musibah itu. Katakan bahwa musibah ini karena cintanya Allah dengan kita. Itulah perkataan Ayub ketika dia mengatakan, Rabbi inni masaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku yakin yang menimpakan madarat ini dirimu kepada aku. Yakin ini penyakit datang dari kamu, dan aku yakin juga tidaklah kau berikan penyakit kecuali karena sayangmu kepada aku. Kan mantap tuh. Jadi kalau ibu sakit ya, kemudian ibu katakan sambil senyum gitu kan, ya Allah memberikan ujian kepada saya, sekarang saya sakit terbaring seperti ini karena Allah sayang kepada aku. Bisa nggak tuh? Nggak yakin saya sama ibu tuh kalau ibu ngomong gitu ya. Yang ada malah mengeluh gitu. Imam Ahmad saat sakit dia mengerung kesakitan, mungkin bahasa kitanya aduh gitu ya. Ibu kalau sakit kan aduh gitu ya, dalam bahasa Arabnya disebut anin. Jadi Imam Ahmad di saat sakit keluar anin, keluar kalimat aduh, saking sakitnya yang ia derita, atau penyakit yang diderita Imam Ahmad. Kemudian orang sebelahnya mengatakan, ya Imam, anna kalimatal anin minal kalam wal kalamu yuktab. Imam, kalimat aduh itu bagian daripada ucapan, dan ucapan itu akan dicatat malaikat. Langsung diam. Imam Ahmad langsung diam. Dia padahal merasakan sakit yang luar biasa, dia tidak mau mengatakan aduh, karena diingatkan bahwa kalimat aduh itu bagian daripada kalimat, dan kalimat itu akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya diam dia. Dia hanya rasakan aja sakitnya. Oh, kalau ibu kan aduh jerit-jerit lagi. Padahal kalimat aduh saja itu sudah dicatat. Gimana ibu jerit-jerit, guling-guling, kadang-kadang mencaci maki orang gitu ya. Kadang-kadang suaminya suruh ambil apa minuman, obat telat sedikit kalau lagi sakit kan, oh ya, kena hantam pula lah suaminya, makin sakit lagi itu kepalanya tuh. Tapi kalau sabar seperti Nabi Ayub bisa dijalani ya. Ingat kalau sakit itu, makanya kenapa ulama mengatakan kalau orang sedang sakit itu coba besarkan harapan, sedikitkan rasa takut. Besarkan harapan, sedikitkan perasaan takut. Sebab boleh jadi harapan itulah yang akan membawa amalan terakhir dia, kalaupun Allah takdirkan dia meninggal. Boleh jadi itu amalan terakhir dia, harapan dia yang berupa husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Karena orang sakit itu setan lebih dekat bu, diganggunya supaya ibu putus asa. Dan kalau bisa, kalaupun Allah akhiri hidupnya dengan kematian, kalau bisa dia sedang putus asa, dan putus asa itu dosa besar. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Ibnu Qayyim di sini mengatakan, keyakinannya tentang kebaikan takdir Allah membuatnya tidak merasakan lagi pahitnya musibah. Ini kalimat penting. Ibu kalau seandainya mengatakan apapun yang Allah takdirkan itu baik, apakah takdir itu takdir baik ataukah takdir itu tidak baik, tetap ibu kita katakan baik. Ini ada kebaikan di dalamnya, karena Allah tidak mungkin menciptakan keburukan itu buruk 100%. Pasti ada kebaikan di dalamnya.
Contoh nih, Allah menciptakan iblis. Apakah iblis itu buruk 100%? Allah menciptakan Fir'aun. Apakah Fir'aun itu buruk 100%? Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah ketika Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab itu buruk 100%? Tidak ada. Allah itu menciptakan keburukan 100%. Pasti di balik itu ada kebaikan. Kalau tidak ada iblis, tidak ada neraka dan surga. Kalau tidak ada iblis, tidak bisa dipisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau tidak ada iblis, tidak bisa dipisahkan mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, kan? Berarti adanya iblis itu ada kebaikan, supaya tahu mana yang jujur imannya, mana yang tidak jujur imannya, mana yang jadi pengikut iblis, mana yang menjadi musuh iblis. Jadi tidaklah Allah menciptakan keburukan itu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Karena tidak ada keburukan itu yang 100%. Pasti ada kebaikan di situ. Artinya kalau seandainya kita mengikuti perkataan Imam Ibnul Qayyim itu setiap takdir itu dianggap baik, kata beliau, tenang hati kita ini. Tenang hati kita ini. Kalau seperti itu. Tapi kan kenyataannya sulit. Ibu nganggap baik itu kalau takdirnya baik, kan ya. Kalau takdirnya tidak baik itu ya nggak akan mengatakan ini kebaikan bagi saya. Yang ada ini keburukan bagi saya. Coba kita perhatikan sejarah Nabi SAW. Di permulaan dakwah Nabi SAW itu tidak ada yang menghormati. Tidak ada yang menghormati Nabi SAW di permulaan dakwah. Yang ada Rasul dikatakan tukang sihir, yang ada Rasul dikatakan gila, yang ada Rasul dikatakan perangkai syair, yang ada Rasul dikatakan pemecah belah, macam-macam ucapan orang itu. Nabi tidak selamat dari ucapan orang. Semua mencaci maki dia. Sampai akhirnya kemudian dia harus hijrah ke Taif. Kemudian penduduk Taif bukan hanya menerima dakwah Rasul yang ada lebih keras dibandingkan permusuhnya orang-orang Quraisy. Bahkan wanita-wanita ikut melempar dengan batu mencaci maki. Anak-anak kemudian meletakkan duri di jalan supaya Rasul tersakiti. Dan laki-lakinya melempari Nabi SAW dan mengusirnya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengeluh kepada Allah. Ini hebatnya Nabi. Kita ini punya Nabi super hebat. Nabi tidak mengeluh. Padahal Nabi SAW itu disakiti luar biasa, bukan hanya dari ucapan, dari perbuatan pula gitu. Tapi Nabi SAW mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan apa? Innama ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati 'ala nas. Ya Rabb, aku hanya mengadukan kelemahan diriku, tidak sanggup menghadapi mereka, dan sedikitnya pengalamanku untuk menghadapi mereka. Kemudian di ujung doa Nabi SAW, illam takun alayya sakhatun fala ubali. Kalau seandainya orang-orang Taif yang melempari aku dengan batu, kotoran dan sandal itu bukan bagian daripada azabmu ya Rabb, tidak ada masalah. Kalau itu bukan bagian dari azabmu kepada aku, tidak ada masalah bagiku. Silahkan mereka mencaci, memaki, menghina aku, silahkan. Tapi itu bukan bagian azabmu kepada aku. Coba Bu, kalau ibu dapat musibah, ibu ngomong gitu kan enak ya. Si fulan menyakiti ibu, nggak apa-apa. Kalau itu bukan azab Allah, nggak masalah. Rumah ibu kebakar, ya nggak apa-apa. Selama ini bukan azab bagiku, nggak apa-apa. Suaminya meninggal, nggak apa-apa. Selama ini bukan azab Allah. Kan kalau kayak gitu kan enak Bu. Ya, ini enggak, terbakar loh itu rumahmu, itu rumah tetangga tuh gitu ya. Suaminya jatuh, itu tuh suami tetangga tuh. Suami saya ada, selamat, alhamdulillah. Jadi Nabi SAW memberikan konsep kepada kita dalam menghadapi situasi sulit, situasi musibah, dengan mengatakan selama musibah yang menimpa diriku bukan azab dari Allah, tapi itu bentuk kasih sayang Allah, gak apa-apa. Dah masalah musibah-musibah itu, silahkan timpakan musibah itu kepada aku. Selama itu bukan azab, itu bentuk musibah, itu rahmat Allah kepada kita. Itulah konsep Nabi SAW, mengadukan setiap permasalahan kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang punya masalah kemudian ibu angkat kedua tangan, kemudian ibu panggil Allah dengan mengatakan ya Rabb, maka ucapan ya Rabb itu tidak akan mengecewakan ibu. Ucapan ya Rabb tidak akan mengecewakan ibu. Ibu kalau ada masalah, adukan segera kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah Rabb kita itu menyelesaikannya. Maka siapapun yang mengangkat kedua tangannya dan mengatakan ya Rabb, pasti masalahnya akan diuraikan. Karena masalah itu kalau diberikan kepada
zat yang bisa menyelesaikannya, maka akan mudah diselesaikan. Maksudnya saya katakan, kalau ada masalah yang pertama diadukan itu kepada Allah, jangan kepada yang lain dulu. Begitu dalamnya perkataan Imam Ibnul Qayyim di sini, bahwa keyakinan tentang kebaikan takdir Allah membuatnya tidak merasakan lagi pahitnya musibah tersebut. Lihat Bilal ibnu Rabah saat disiksa, semua budak yang masuk Islam yang sama dengan Bilal tidak sanggup untuk mendapatkan siksaan seberat Bilal. Tapi Bilal dengan entengnya ketika dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf majikannya dan tidak berhenti kecuali kelelahan, kemudian diikat di batu, kemudian diterikan di tengah matahari, di tengah matahari di atas kepala. Tapi Bilal yang mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Kenapa Bilal merasakan nikmat siksaan itu? Kenapa? Ketika Bilal ditanya, kenapa, apa rahasiamu, kok sanggup kamu untuk bertahan dari siksaan orang-orang Quraisy kepadamu ya Bilal? Apa jawaban Bilal? Ini bagus jawaban Bilal. Kata Bilal, karena aku campurkan halawatul iman bimararatil adha. Karena indahnya, manisnya, lezatnya keimanan lebih mengungguli daripada keperitan azab yang aku rasakan. Lihat bagaimana Bilal memberikan konsep hidup bahagia kepada kita ini. Apa kata Bilal? Karena lezatnya iman itu mengalahkan keperitan penderitaan. Itu yang menjadikan aku tidak merasakan cambukan-cambukan itu. Kenapa? Karena iman itulah yang mendominasi dalam hatiku. Kelezatan iman itu yang melupakan segalanya. Harusnya kita seperti itu. Ambil konsep Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi kalau seandainya kita ditimpa musibah nih, maka segera ibu melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah itulah penentram jiwa dan raga dalam bab ini. Supaya ketika ibu taat, mulai ketika musibah itu makin ditingkatkan ibadahnya, nanti kelezatan ibadah yang ibu lakukan itu akan mengurangi memikirkan musibah yang sedang menimpa ibu. Itu maksudnya. Ya memang berat, tapi kan harus dilatih, ya. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan, ia pun menyadari kalau dirinya semata-mata seorang hamba yang suka ataupun tidak suka mesti menjalani takdir Rabbnya. Manusia tidak mungkin lepas dari takdir, siapapun dia. Maka apabila redha akan hal itu, niscaya ia akan mendapatkan keredhaannya. Namun apabila dia tidak redha, maka kemurkaannya lah yang akan diperolehnya. Kemarin sudah saya singgung macam-macam orang dengan musibah itu kan. Maka yang terburuk dari orang yang mendapatkan musibah itu, apabila satu hatinya tidak ikhlas, lisannya tidak redha karena mencela Allah, dan juga dia marah seolah-olah musibah itu azab yang sedang ditimpakan kepadanya. Ini seburuk-buruk orang yang mendapatkan musibah kemudian dia melakukan hal yang seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah perkataan mu'alif. Kemudian yang terakhir beliau tutup, kasih sayang secara batin ini merupakan buah dari muamalah batiniyah, kesalehan batin yang disebut sebelumnya. Semakin soleh batinnya, semakin bertambah kasih sayang secara batin yang diperolehnya. Sebaliknya, semakin berkurang kesolehan batinnya, maka semakin berkurang kasih sayang secara batin yang diraihnya. Maksudnya tetap kembali kepada kesolehan hati. Kalau hati ini baik, maka badan juga akan tergerak untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau hati ini jahat, maka badan pun akan tergerak untuk melakukan kejahatan. Makanya di tempat lain saya jelaskan pembahasan tentang rahatul bal. Di antara satu sifat penduduk surga itu adalah Allah anugerahkan kepada penduduk surga itu rahatul bal, kebahagiaan mutlak pada hatinya. Karena seluruh penduduk surga itu cuma satu hati. Kalau kita di dunia kan banyak hati. Walaupun ibu kumpul di satu pengajian nih, yang kumpul-kumpul di sini itu kan macam-macam kan hatinya bu. Ada yang hatinya sedang dendam sama kawan sebelahnya, gitu. Ya, ada yang hatinya memikirkan hutang mau bayar ke sebelahnya. Ada yang hatinya sedang terpikir macam-macam kan bu ya. Itu di dunia itu kan hati macam-macam tuh. Tapi kalau di surga itu cuma satu hati. Ya, jadi di surga itu satu hati karena Allah cabut segala sesuatu yang bisa menyedihkan hatinya. Makanya penduduk surga itu tidak ada yang dendam, tidak ada yang hasad, tidak ada yang marah,
tidak ada dengki, tidak, pokoknya betul-betul wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut segala sesuatu yang bisa mengotori hatinya, sehingga semua penduduk surga itu ata biqalbin salim, datang dengan buah hati yang selamat. Kenapa? Dan itulah rahasia kenapa penduduk surga bahagia. Ya, rahasia kenapa penduduk surga itu bahagia, karena hatinya tidak ada penyakit, semua dicabut. Maka rahasia besar bahagia itu sekali lagi adalah dengan cara rohatul bal. Bahagiakan hati, maka yang lainnya bahagia. Tapi kalau hati sempit, yang lain ikut sempit. Itu yang dikatakan Ibnul Qayyim di sini. Yang penting hati itu tenang, maka yang lain ikut tenang. Tapi kalau hati tidak tenang, yang lain tidak akan tenang. Makanya kenapa hati para ulama, walaupun badan-badan mereka di penjara, para ulama itu tidak pernah merasakan sedih. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya para raja, kalau seandainya anak-anak raja itu tahu betapa bahagianya kita para ulama di dalam penjara, tentu mereka akan datang menghunuskan pedang-pedang mereka di kepala kita. Ini ucapan para ulama salaf dulu. Kalau seandainya para raja dan anak-anak raja itu mereka mengetahui betapa bahagianya kita para ulama di penjara ini, tentu mereka akan datang dengan pedang dan memenggal kepala kita. Kenapa jasad-jasad para ulama, walaupun mereka di penjara seperti Ibnu Taimiyah, di penjara sekian tahun, Imam Ahmad di penjara sekian tahun, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, para ulama salaf dulu itu banyak di penjara oleh pemerintah, tapi mereka tenang-tenang saja. Karena yang di penjara itu hanya fisiknya saja, hatinya tidak di penjara. Makanya kemudian batinnya tenang-tenang saja para ulama itu, karena mereka menyangka silakan badan saya kalian penjara, tapi hati tidak bisa dipenjara. Makanya kenapa hati para ulama itu adalah hati yang sangat mulia, dan kemuliaan hati itu ada pada hati tidak berubah. Coba Bu, kalau bisa hati ibu itu jangan berubah. Baik mendengar orang yang mencela ibu, baik mendengar orang yang memuji ibu, jangan berubah. Sebab ibu ini kadang udah berubah masalahnya. Kalau ada yang muji, langsung ambil cermin. Betul nggak ya orang itu ngomong saya ya? Kayaknya langsung besar lah hidungnya tuh Bu. Tapi kalau dengar ada orang yang mencela, langsung ciut, langsung terasa terhina dengan ucapan orang. Coba kalau seandainya kita jadikan sama antara pujian dan celaan. Anda mau mencela silahkan, Anda memuji ya silahkan. Hati saya tidak pernah berubah. Bahagia Bu kalau kayak gini. Ibu bisa tidak mempedulikan celaan dan pujian, tidak menjadikan memuji kemudian besar kepala kita, tidak pula menjadikan celaan itu mengecil pula kepala kita. Karena orang-orang yang mereka meladeni ucapan orang ketika memuji, tiba-tiba kemudian besar kepalanya, ketika ada yang mencela kemudian kecil, terasa kecil dan hina kita, itu biasanya hidupnya tidak bahagia. Cobalah jadikan kemuliaan itu bukan dari pujian orang, dan juga jangan pernah menjadikan sebuah kehinaan itu karena celaan orang. Celaan orang itu tidak menjadikan ibu terhina, sebagaimana pujian orang tidak menjadikan ibu ini naik pangkat dan derajatnya. Karena izzah itu hanya milik Allah. Siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, tidak ada satupun makhluk merendahkannya. Tapi kalau Allah sudah merendahkannya, satu dunia mau mengangkat derajatnya tidak akan bisa. Maka kemuliaan itu hanya milik Allah. Walillahi izzatu jami'ah. Kemuliaan itu hanya milik Allah semuanya. Mintalah kepada Allah. Karena terkadang kalau kita melihat orang-orang yang ketika kita sukses mereka tepuk tangan, mengucapkan selamat, tapi ketika kita telungkup, ketika kita gulung tikar dan bengkrak, tangan yang digunakan untuk menepuk saat keberhasilan kita, mereka letakkan di muka-muka saat ketika kita gagal dalam usaha. Lalu apa gunanya tepuk tangan itu? Ya. Ketika kita sukses, mereka tepuk tangan. Ketika kita kemudian jatuh, mereka pun meletakkan tangan di muka-muka mereka. Ketika sukses, mereka mau datang kepada kita. Ketika kita jatuh, mereka sudah satu persatu mundur menjauhi kita. Itulah manusia. Lah karena manusia seperti itu, tidak perlu kita ini datang kepada manusia. Kalau ada masalah datang kepada Allah. Karena sifat manusia seperti itu Bu. Kalau ibu berhasil, mereka datang. Ibu ini kayak gula. Orang itu kayak semut, datang semua ke ibu ya ibu. Kalau ibu lagi susah, jauh-jauh. Jangan tuh.
Ini orang ini kalau dekat-dekat kayaknya mau pinjam uang nih. Saya tahu ini orang susah nih. Kan ada orang kayak gitu. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah lah sumber dari segala solusi. Inilah Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang indah soal kebahagiaan dengan ketenangan hati, dengan cara ketaatan kepada Allah. Itulah penentram jiwa dan juga raga kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya.